Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Ibu Dr. Katarina Herwanti, MPD, selaku Ketua APKS Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati narasumber pada pertemuan dua ini ada Ibu Dr. Nur Yaida, MPD, dan juga Bapak Ibu peserta pelatihan pendekatan deep learning untuk pembelajaran berkualitas dan bermakna yang berbahagia. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu sudah berkenan hadir, mendaftar, dan ini kita memasuki pertemuan yang kedua di hari kedua setelah sebelumnya. Kemarin kita sudah melaksanakan pertemuan yang pertama. Dari total, insya Allah ada 4 pertemuan, yaitu tanggal 23, 24, 30, dan 31 Januari. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu diberikan semangat, kesehatan untuk bisa mengikuti setiap langkah dari pelatihan ini dengan maksimal. Ya, perkenalkan saya Adi Nurwijaya. Pada kesempatan kali ini kami bertugas sebagai host sekaligus kalau Bapak Ibu ada kendala ataupun ada masalah teknis kaitannya dengan penyelenggaraan pelatihan ini bisa nanti menghubungi kami di Google Classroom dan juga grup WhatsApp yang sudah tersedia. Insya Allah saya ada kemarin moderator, ada Pak Eka Yuda dan ada narasumber kita Bapak Slamet, dan untuk narasumber kita hari ini ada Ibu Nur Zaidah siap memandu Bapak Ibu semuanya untuk menjalani pelatihan pendekatan deep learning untuk pembelajaran berkualitas dan bermakna dalam 4 kali pertemuan ini secara maksimal. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, eh, saya juga pada kesempatan kali ini tadi diminta juga untuk menjadi moderator berkaitan dengan moderator kita yang kemarin ada tugas yang lain, sehingga mohon izin kami untuk saya untuk bisa menjadi moderator pada kegiatan hari ini. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Nah, pada pertemuan kita yang kedua ini, kita akan dibersamai oleh narasumber luar biasa, hebat, yaitu Ibu Dr. Nurzaida MPD. Beliau di APKS juga menjabat sebagai wakil sekretaris ya di Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis. Nanti beliau mungkin akan perkenalan lebih jauh lagi. Tentunya saya yakin pasti Bapak Ibu sangat penasaran ya dengan sosok beliau. Kita sapa dulu Ibu Nurjaida. Selamat sore Bu Nurjaida. Selamat sore Pak Ardi. Ya, Selamat sore nih teman-teman yang sudah bergabung di sini. ya Bu, terima kasih. Cuacanya cerah ya Bu. Ya Alhamdulillah Ya, cenderung Alhamdulillah. panas malahan. Ya, semoga kegiatan pelatihan di hari ini nanti bisa lancar ya Bapak Ibu semuanya. Rencana hari Amin. ini akan menyampaikan apa, Bu? Oke, sesuai dengan yang sudah dirancang kemarin hari ini 8 profil pelajar Pancasila yang merupakan target ya dari deep learning, pendekatan deep learning itu sendiri. Oh, Tapi iya. kan itu ada 8, 4 dulu mungkin biar tidak terlalu banyak diskusinya Iya, gitu. luar biasa. Jadi masih ada tanggal 30, 31 dan hari ini tentunya kita akan membahas 8 ya keterampilan itu secara mendalam, 8 kompetensi itu secara mendalam, dan juga Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas-tugasnya secara rileks tetapi juga dengan hasil yang maksimal. Kita harap Bapak Ibu bisa belajar dalam 4 kali pertemuan ini tanpa memberatkan Bapak Ibu semuanya. Insya Allah tugas-tugasnya juga eh, mudah untuk dikerjakan, tetapi juga bisa bermakna dan bisa berkualitas untuk nanti pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu semuanya.
Mengingat kembali yang kemarin disampaikan oleh narasumber kita yang pertama, Pak Slamet Hari Pambuti. Deep learning ya, saya ringkaskan saja, yang sedikit aja yang kemarin saya dapatkan. Deep learning itu merupakan sebuah pendekatan ya. Jadi yang disampaikan kemarin adalah deep learning itu bukan sebuah kurikulum, tetapi sebuah pendekatan pembelajaran, metode, strategi yang mendorong siswa mengembangkan pemahaman mendalam terhadap materi untuk meningkatkan keterampilan. Nah, keterampilan-keterampilan itu setidaknya ada 8 yang perlu didorong ya. Dan juga deep learning terdiri dari 3 pilar: mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Nah, pada pertemuan hari ini kita mungkin akan mengenal 8 keterampilan itu apa saja dan akan nanti dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sudah tidak sabar ya Bapak Ibu semuanya di pertemuan hari ini. Ya, oleh karena itu sebelum memulai kami ingatkan Bapak Ibu untuk apabila ada kendala masalah teknis nanti bisa menghubungi kami di kolom chat ataupun grup WhatsApp, dan juga mohon untuk bisa mengikuti sesi pelatihan ini dengan maksimal. Terima kasih. Selanjutnya ingat waktu dan kita Bapak Ibu saya yakin sudah tidak sabar untuk menuju ke pembahasan. Oleh karena itu, marilah kita simak pembahasan dari pemaparan dari Ibu Dr. Nur Zaida MPD. Baik, Ibu Nur Zaida, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ardi Nurwijaya selaku moderator dan host pada kegiatan sore hari ini. Yang saya hormati Bu Katarina, terima kasih sudah memfasilitasi ya kegiatan di sore hari ini. Yang saya banggakan teman-teman peserta diskusi kita sore hari ini dari berbagai tempat ya. Eh, dari Rembang ada, dari Demak, Wonosobo, Kabupaten Semarang, Salatiga, Semarang, Magelang ya, Pak Ardi ya. Dan mungkin nanti bisa kenalan lebih lanjut dari berbagai wilayah lain yang belum saya sebutkan. Oke. Oh, dari Purworejo ya, Pak Kariman. Baik, dari Kaliwungu Kendal. Oke. Baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Ardi tadi, bahwa sore ini kita akan mendiskusikan fokusnya 4 ya dari 8 Bapak Ibu, karena kita ada 4 kali pertemuan, jadi 4 yang lainnya minggu depan, sehingga Bapak Ibu seperti yang disampaikan Pak Ardi tadi nanti tidak begitu terburu-buru karena saya juga sudah dijapri ceritanya oleh beberapa teman, lo kok tugasnya akeh. Saya bilang masa banyak, coba dicek gitu ya. Mungkin temannya yang banyak ya. Oke, jadi Bapak Ibu itu kemudian untuk perkenalan seperti yang disampaikan Pak Adi, nama saya Nur Zaida, saya di APKS sebagai wakil sekretaris, nggih. Eh, kemudian dinas di Kota Semarang, di Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai pengawas SMP, Bapak Ibu. Kalau tindak Semarang, sapa-sapa, siapa tahu bisa berjumpa, nih, Bapak Ibu. Saya izin share screen, kita mulai diskusinya, nih. Oke. Baik, Bapak Ibu. Pak Adi tadi menyampaikan ringkasan terkait yang sudah didiskusikan oleh
Pak dipimpin oleh Pak Slamet Heri ya kemarin ya, terkait deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, saya sedianya tadi akan juga mengulas sedikit sebagai pengingat saja. Tapi karena sudah disampaikan Pak Ardi, Alhamdulillah terima kasih Pak Ardi. Jadi saya bisa langsung saja, gitu ya, Pak Ibu ya. Oke, ini tadi mengingatkan Bapak Ibu sudah saya siapkan ya, mendukung yang disampaikan Pak Ardi, yaitu pembelajaran mendalam atau nanti disingkat PM gitu Bapak Ibu ya, membiasakan saja. Karena saya lihat di slide atau dokumen berikutnya itu disingkat PM begitu, merupakan pendekatan yang memuliakan gitu ya, dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses uh, pembelajaran yang mindful, bermakna, kemudian mengembirakan gitu ya. Melalui olah pikir intelektualnya dibangun oleh Bapak Ibu sebagai fasilitator, olah hati ya dilatih oleh Bapak Ibu sebagai fasilitator juga, kemudian olah rasa gitu ya, dan olahraga secara holistik. Maka ada uh, ke- 7 kebiasaan anak Indonesia gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini terkait dengan kemarin yang sudah disampaikan oleh Pak Slamet Heri. Oke, nah mengapa sih gitu ya? Mengapa sih kita perlu pendekatan deep learning ini atau PM ini ya, pendekatan mendalam ini? Biar anak-anak itu konsepnya kuat, gitu ya, terampil, gitu, lalu berani secara mandiri melakukan eksplorasi dan kolaborasi. Dan tentu saja karena anak-anak ini adalah calon warga negara selanjutnya, jadi mereka kita siapkan gitu untuk menghadapinya. Ini poin berkesadaran, bermakna, mengembirakan gitu ya, mindful, kemudian meaningful, joyful gitu ya. Ini sudah di Indonesiakan sehingga Bapak Ibu lebih mudah ya berkesadaran. Mengapa sih saya mempelajari ini gitu? Mengapa saya perlu ini? Lalu bermakna gitu, kontekstual, ada di sekitar siswa, semua dilaksanakan dengan gembira. Gembira itu tidak harus lompat-lompat Bapak Ibu ya. Misalnya ada Bapak Ibu guru yang mengeluh ke saya, "Oh, saya kalau suruh joyful learning tidak bisa, karena saya itu sudah tua gitu ya. Jadi kalau saya sudah nggak kuat kalau joyful gitu ya. Joyful tidak dimaknai dengan hanya fisik ya Bapak Ibu ya. Ya tergantung siswanya juga ya. Kalau mungkin anak-anak PAUD ya sedikit banyak melibatkan fisik gitu ya. Nah, kalau untuk semakin ke atas, joyfulnya Bapak Ibu ciptakan ada anak yang apa itu mengamati gambar-gambar yang bagus atau mengamati puisi yang bagus atau cerita yang bagus itu joyful gitu ya. Ada yang begitu gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak selalu joyful itu fisik ya. Lalu menantang itu juga joyful gitu. Gitu Bapak Ibu. Lalu melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Sehingga terwujud 8 dimensi dari profil lulusan. Nah ini yang kita highlight Bapak Ibu ya. 8 dimensi dari profil lulusan. Kita akan diskusi siang ini. 8 dimensinya gitu Bapak Ibu, itu yang pertama, oh ya sebelumnya Bapak Ibu nyuwun tulung di dicermati ya sambil Bapak Ibu mengingat kita ada untuk profil pelajar Pancasila itu kita ada 6 ya. Ada 6 ya, ingat ya. Bapak Ibu masih ingat ya. Nah, ini untuk 8 dimensi profil lulusan ya, ya targetnya ya. Jadi seperti memang profil pelajar
yang kita bangun gitu ya, dari 6 ke 8. Coba ini Bapak Ibu cermati. Apa yang sudah ada di 6 dan apa yang belum ada di 6 kalau disandingkan dengan 8 ya. Itu memudahkan Bapak Ibu saja sih ketika nanti eh, misalnya melakukan revisi atau melakukan atau menyusun MA atau modul project yang targetnya ada 8 dimensi profil lulusan ini. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Eh, Yaitu individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan serta menghayati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Targetnya itu ya Bapak Ibu lulus, anak-anak tahu konsep, tahu praktik terkait dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dia menghayati atau konsepnya atau praktiknya seperti itu Bapak Ibu dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kewargaan. Individu yang memiliki rasa cinta tanah air, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, peduli tanggung jawab gitu ya, punya komitmen menyelesaikan masalah nyata yang terkait keberlanjutan manusia dan lingkungan. Jadi dia baik sebagai warga juga punya kontribusi gitu Bapak Ibu. Di ke depan anak-anak kita diharapkan sebagai warga negara dia baik dan dia juga punya kontribusi terhadap kemajuan Indonesia. Nextnya Bapak Ibu, penalaran kritis. Anak-anak diharapkan mampu berpikir secara logis, tidak termakan hoax gitu ya, analitis, reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Selain tidak termakan hoax, mereka juga bisa mencari informasi-informasi untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, begitu baik. Jadi ini juga unik ya. Kalau misalnya mencari tempat gitu ya, pergi untuk mencari untuk ke tujuan tertentu, tidak nemu gitu ya, tidak nemu tempat yang dia tuju, apa yang harus dilakukan? Apa bertanya, apa lihat map misalnya ya, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kalau map gitu misalnya, apakah ah, menyasarkan gitu ya, apakah benar informasi yang di situ gitu. Benar kritis untuk memecahkan masalah itu, proses dan memecahkan masalah. Kemudian kreativitas. Individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan orisinal dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Wah, ini luar biasa nih Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di berita-berita, misalnya ada kerajinan logam dari wilayah Jawa Barat, misalnya ada uh, bapak seorang bapak yang mengolah sampah menjadi lukisan yang bagus dan bernilai jual tinggi misalnya. Nah, bagaimana individu-individu ini bisa menciptakan uh, kreativitas baik bagi dirinya, mungkin bahkan bisa berguna bagi lingkungannya. Itu Bapak, ini tugas kita semua Bapak Ibu yang menyiapkan anak-anak seperti itu. Yang kelima, kolaborasi. Individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Nah, ini eh, saat P5 salah satunya kan gotong royong Bapak Ibu ya. Nah, itu eh, goalnya P5 kan memang karakter siswa terbentuk. Kalau sudah pandai bergotong royong bagus gitu Bapak Ibu ya. Tapi yang belum harus bergerak dari yang belum menjadi mau bergotong royong. Bisa gitu ya. Bisa diserahkan tanggung jawab, bisa juga mungkin dia nanti malah membagi peran.
gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ada ironi ya, misalnya ada salah satu dimensi yang dipilih itu gotong royong, tapi sampai akhir proyek gotong royong, ada anak yang tidak mau gotong royong. Nah, itu ironi ya. Jadi gitu ya. Yang goalnya tetap akhirnya endingnya anaknya mau melakukan kolaborasi. Lalu kemandirian, individu yang mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, menyelesaikan tugas secara tepat tanpa bergantung pada orang lain. Semakin dewasa anak-anak kan memang akan semakin mandiri, tapi mereka tidak mungkin mandiri tanpa dilatih gitu ya. Kalau sekarang nggak apa-apa, nanti besar kan ngerti sendiri gitu ya. Atau ada istilah bocah-bocah gede dewe gitu. Tanpa sentuhan bimbingan itu sepertinya agak mustahil Bapak Ibu ya. Lalu 7, kesehatan gitu ya. Ini kesehatan. Yang memiliki imbangan kesehatan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, well-being. Gitu Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu, pada saat briefing, pimpinan kami menyampaikan, kalau kamu kehilangan harta, sebenarnya tidak kehilangan apa-apa gitu ya. Mungkin filosofinya adalah harta itu titipan gitu ya. Lalu yang kedua, kalau kamu kehilangan kesehatan atau kalau kamu sakit gitu ya, kamu akan sedikit kehilangan momen, kehilangan eh, support yang harus diberikan untuk menjaga kesehatannya itu gitu ya. Terus yang ketiga, kalau kamu kehilangan karakter, kamu betul-betul hilang. Tapi ini yang kedua ya, kehilangan kesehatan itu sejak anak-anak maka ada 7 kebiasaan itu. Salah satunya adalah olahraga gitu ya, anak. Ini jadi olahraga ya, selain olah rasa, olah hati, ini ada olahraga. Ini penting Bapak Ibu. Maka untuk diferensiasi kan penekanannya sudah tidak pada gaya belajar, karena diharapkan semua anak itu punya uh, keinginan untuk bergerak gitu ya. Diharapkan kinestetiknya juga terlatih gitu ya, walaupun dia visual atau auditory. Kemudian komunikasi ya. Nah ini penting Bapak Ibu. Pernah tidak Bapak Ibu misalnya ketemu gitu ya orang yang tahu-tahu datang nyodorkan. Aslinya minta tanda tangan ke Bapak Ibu ya, tapi tanpa bicara. Gitu ya. Itu mungkin terjadi ya, karena tidak terlatih uh, matur gitu ya, meminta gitu ya. Nah, maka kadang anak-anak itu kan tanya, nanti bilangnya gimana? Enggak apa-apa itu Bapak Ibu latih saja, nanti bilangnya begini ya. Dia akan terlatih, oh cara menyampaikan yang bagus itu begitu gitu. Oke Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya berhenti di sini dulu. Tolong Bapak Ibu sampaikan di kolom chat, eh, ada 6 dimensi ya di profil pelajar Pancasila itu. Coba Bapak Ibu eh, ingat-ingat gitu ya. Kalau sekarang tidak sedang pegang filenya kan agak susah juga ya, langsung hafal. Jadi Bapak Ibu ingat-ingat apa yang ada di 8 ini gitu yang mungkin tidak ada di 6. Kalau dari segi jumlah itu sudah nampak beda, tapi mungkin ada yang melesap di satu sama lain gitu ya, atau ada bersamaan gitu ya. Monggo Bapak Ibu, misalnya ini kolaborasi bersamaannya adalah gotong royong kalau di P5 misalnya, P5, P3 Bapak Ibu. Monggo, tulis di kolom chat silakan. Saya tunggu nggih Bapak Ibu nggih. Silakan tulis di kolom chat. Sedang pada mengetik ini ya. Saya sambil nunggu Bapak Ibu mengetik, saya baca ini dari mana saja. Oke, ini sudah ada YouTube. Kalau misalnya ada teman-teman yang tidak bisa masuk, tolong disampaikan bisa masuk ke
kolom YouTube. Kolom YouTube masuk ke eh, platform atau streamingnya kami di YouTube nih Bapak Ibu. Woi Pak Ardi, ini ada yang tanya nih WA-nya Pak Ardi. Dari Rembang, oke. Dari Kroya, oke. Baik. Oh, baik. Terima kasih, Bu Stephanie, Mariuni. Kesehatan, nggih leres, Bu. Nggih leres. Kesehatan yang tidak ada, kewargaan dan kesehatan. Nah, bagus sekali. Lalu Putri nggih leres. Bu Sri, terus nanti kewargaan, kesehatan, komunikasi, jelas ya, komunikasi, communication ya. Karena ada satu lagi yang melesat gitu di satu sama lain. Baik. Bu Maskunah dari Bina Insani, wah susuan ini. Yang tidak ada di profil itu kewargaan, kesehatan, dan yang tidak ada di delapan itu gotong royong. Oke, baik, terima kasih Bu. Gotong royong mungkin tadi sama dengan kolaborasi ya isinya. Baik. Lalu kewargaan, kesehatan, komunikasi. Wah, mantap ini Bu Dewangga. Terima kasih. Bu Oktalina, kesehatan dan kewarganegaraan ya, kewargaan gitu Bu ya. Kewargaan, kesehatan, komunikasi dari Pak Edi. Nggih, matur nuwun sangat. Wah, terima kasih teman-teman sudah menyimak ya, sudah menyimak dan sudah mengingat-ingat juga ini P5 P3-nya ya. Oke, saya lanjut nggih. Saya lanjut sip sambil Bapak Ibu berproses itu. Oke, jadi Bapak Ibu sudah mendapat gambaran ya untuk profil lulusan ke depan ini gitu ya. Oke, terus yang berikutnya Bapak Ibu, landasan filosofisnya pendekatan mendalam ini dari Bapak Pendidikan kita ya, Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini ya, ini menarik sebenarnya Bapak Ibu ya. Pendidikan berdasarkan tujuan hidup. Ya, kalau nggak punya tujuan hidup, visi gitu ya. Anak-anak maka untuk visinya anak-anak, Bapak Ibu yang memberi teladan. Kalau anak-anak itu kan belum tahu ya. Apalagi anak kecil gitu ya, PAUD misalnya ya, atau SD gitu ya. Kalau tidak sombong, luar biasa Bapak Ibu, gigih belajar dan tuntas berkarya. Iya, tuntas berkarya. Seringkali kita memulai tanpa menyelesaikan ini ya, tuntas berkarya. Ini juga gigih di dalamnya ya. Kalau tidak tuntas itu tidak gigih gitu ya. Optimalkan akal untuk kebenaran sejati, berani menegakkan kebenaran, berbuat untuk kemanusiaan ya, tidak memperalat ya. Sekarang katanya banyak orang pintar tapi minteri gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini memang dari akhlak ya, dari karakter. Lalu mengamalkan ilmu agama dengan kualitas tinggi, agama apapun yang dianutnya, lalu pendidikan sebagai alat perubahan sosial menuju masyarakat berkemajuan. Pendidikan sebagai alat perubahan sosial. Oke, lalu dari Ki Hajar Dewantara, pembelajaran memerdekakan. Ini ada highlightnya, tanpa pembiaran. Karena ada beberapa salah tafsir Bapak Ibu ya. Sekarang itu kurikulum merdeka, anak-anak cari sendiri ya. Tapi ada koridor-koridor yang Bapak Ibu perlu ikuti itu ya. Anak-anak cari sendiri itu betul tidak gitu ya. Anak-anaknya sudah mampu gitu ya. Kalau belum mampu, bagaimana mereka seolah-olah menemukan sendiri, tapi Bapak Ibu siapkan toolnya ya untuk anak-anak bisa menemukan. Nanti mereka menemukan happy sekali. Walaupun Bapak Ibu sebenarnya sudah memberi rel gitu ya. Sebenarnya itu rel yang dibuat oleh Bapak Ibu sehingga anak menemukan. Tapi mereka merasa menemukan. Nah, itu keren itu Bapak Ibu. Lalu pusat pada peserta didik ya. Nah, kemudian sistem Among dan Trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentrisitas. Lalu prinsip asal-asi asuh ya Bapak Ibu ya. Pendidikan, peranata sosial, pelestari kebudayaan, membangkitkan kegembiraan ya. Ya, saya selalu bilang pada teman-teman di sekolah bahwa kita itu separuhnya itu memang konvensional gitu ya. Konvensional dalam artian ada beberapa yang masih bertahankan konvensional. Misalnya kita punya aturan gitu ya. Eh, Diciptakan aturan supaya anak-anak nyaman gitu Bapak Ibu. Kalau tidak ada aturan yang tidak nyaman. Itu Bapak Ibu ya. Balik lagi Bapak Ibu mengingatkan. Jadi
PM itu ya, itu eh, ada 8 tadi Bapak Ibu ya, ini 8 ini, ada 8-nya di sini, nggih. 8-nya di sini Bapak Ibu ya. Kemudian dilaksanakannya secara bermakna, mengembirakan, berkesadaran. Misalnya pengarahan kritis. Iya, ora usah sing angel-angel. Yang jelas harus kontekstual, ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak tuh mengapa saya menganalisis ini, mengamati ini, karena di sekitar saya ada gitu ya. Apalagi untuk anak-anak remaja ke bawah itu here and now gitu. Kalau SMA bisa lebih mendunia ya. SMK juga yang agak jauh, yang agak abstrak gitu. Tapi kalau SMP ke bawah itu usahakan here and now. Jadi bermakna gitu Bapak Ibu ya. Here, di sini, and now, sekarang. Ada di sini dan sekarang. Di sekitar anak-anak saja. Problem-problemnya gitu ya. Bahan diskusinya gitu. Terus berkesadaran gitu. Mindful. Pastikan anak-anak mindful. Bapak Ibu mau pakai ice breaking, siapkan ya. Jadi anak-anak selalu fokus ke Bapak Ibu. Bapak Ibu juga fokus ya ke anak-anak ya. Tidak sambil nelpon gitu ya. Tidak sambil mikir kegawian liane gitu ya. Nanti Bapak Ibu pas sekolah atau pengawas yang ada di sini membantu Bapak Ibu untuk fokus gitu. Misalnya sudah di kelas yo, ojo diundang-undang, jangan dipanggil-panggil Bapak Ibu ya. Jangan didodok ini kita rapat apa gitu ya. Padahal sudah direncanakan, mungkin Bapak Ibu sudah merancang saya mau ini, mau itu gitu ya. Terganggu gitu. Jangan sampai apa yang sudah dirancang Bapak Ibu dengan baik terganggu karena ada hal-hal yang di luar fokus Bapak Ibu sebagai fasilitator siswa. Nah, yang biru itu Bapak Ibu, biru di luar itu Bapak Ibu. Oh, anu dulu ya, orange dulu ya, kuning orange itu ya Bapak Ibu. Anak-anak paham konsep, Bapak Ibu, konsepnya kuat. Kalau konsepnya kuat, maka dia aplikasinya juga kuat. Misalnya konsep wudhu gitu ya, dari dalilnya sampai mengapa caranya gitu ya, yang betul begini gitu. Nanti dia aplikasi gitu, baik ya, dia bisa mengaplikasikan dengan betul, lalu dia merefleksikan, ternyata kalau saya begini uh, itu lebih benar gitu ya. Yang benar itu begini gitu ya. Ternyata dia mungkin bisa selama ini saya belum benar. Ternyata dalilnya itu yang betul begini, aturannya begitu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kalau konsepnya kuat gitu, mata pelajaran apapun ya, baik mau IPA, mau IPS ya, konsepnya kuat, aplikasinya bagus, nanti dia bisa berefleksi. Oke, lalu untuk next-nya adalah eh, yang biru tua sekarang Bapak Ibu ya. Eh, Bisa dilakukan PM ini gitu ya melalui praktik pedagogis yang baik. Praktik pedagogis yang baik. Latihan, eh, berbagi praktik baik di Kombel, itu nanti mendukung praktik pedagogis yang baik. Refleksi di PMM itu Bapak Ibu ya. Lalu lingkungan pembelajaran yang mendukung, begitu Bapak Ibu kepala sekolah memfasilitasi ya dengan sarpras yang sesuai gitu Bapak Ibu ya. Lalu eh, pemanfaatan digital ini menarik Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar eh, punya gitu ya, tapi kebermanfaatannya belum tinggi gitu. Ini dengan evaluasi sih Bapak Ibu. Kalau dipakai untuk ini, dievaluasi anak-anak berapa persen ini serapannya gitu ya. Itu dievaluasi. Lalu kemitraan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, kemitraan pembelajaran. Bapak Ibu, eh, beberapa saat yang lalu di eh, kegiatan PGRI ada presentasi ya dari sebuah perusahaan misalnya. Bisa dikunjungi untuk oleh anak-anak gitu ya, untuk mempelajari sesuatu, misalnya ekobrik atau waktu itu proses pembuatan
barang gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu bermitra ya, cari kemitraan sebanyak-banyaknya, termasuk Basnas. Jadi Basnas itu bisa menjadi mitra Bapak Ibu untuk siswa-siswa yang uh, perlu bantuan. Bisa Bapak Ibu, silakan datang saja. Gitu. Ada beberapa sekolah yang sudah melakukan dan dimanfaatkan untuk kepentingan siswanya yang memang butuh gitu Bapak Ibu. Oke, dan lembaga-lembaga yang lain, lembaga negeri maupun swasta, kedinasan-kedinasan yang lain ya, dari pertanian, kehutanan mungkin, nah itu bisa Bapak Ibu uh, gandeng ya sebagai mitra. Oke, ini tadi Bapak Ibu ya, uh, kalau diambil ya, yang kuning atau orange ini diambil, ini isinya memahami dia pengetahuan esensinya, konsepnya ya, lalu pengetahuan aplikatifnya, cara mengaplikasinya begini loh, gitu ya. Lalu nilai dan karakter, gitu ya, kuat nilai dan karakternya dia diaplikasikan, dengan diaplikasikan itu semakin dalam pemahamannya, gitu ya. Lalu regulasi diri, melakukan refleksi itu sudah sangat ini ya, sudah sangat umum siklus seperti ini. Ketika anak-anak tahu konsepnya, dia melakukan, dia akan bisa, tadi saya benar enggak, tadi saya salah enggak, gitu ya. Bapak, kita support mereka, memberi ruang pada mereka untuk melakukan itu, gitu. Bapak Ibu, yang agak baru yaitu di kurikulum, maaf, di pendekatan ini adalah solo ya, taksonomi solo gitu. Bapak Ibu tidak usah, wah, pemeneh, iki gitu ya, tidak begitu ya. Ini structure of, saya lupa singkatannya. Yang ini belakangnya adalah observe gitu ya. Nah, secara gampangnya gitu ya, secara gampangnya taksonomi ini hampir sama dengan Bloom gitu ya. Cuma ada perbedaan sedikit yang ditandai dengan warna ini. Pertama, Bapak Ibu, di tingkat pembelajaran, kalau taksonomi belum di mana, taksonomi solo di mana, belum di mana, pengalaman belajar PM di mana, deskripsi di mana. Oke. Jadi dari bawah nih Bapak Ibu, belum berkembang atau incompetence. Nah, ini belum terstruktur gitu istilahnya dari taksonomi Solo ya. Lalu dasar atau fondasi gitu, uni structural gitu ya. Kemudian kalau di taksonomi Bloom ini mengingat. Kalau di pengalaman belajar PM memahami. Jadi kalau di PM tuh disederhanakan ya, tiga gitu Bapak Ibu ya. Jadi memahami, mengaplikasi, merefleksi. Ini kalau dikaitkan dengan taksonomi yang lain itu seperti ini gitu. Uni dia satu gitu ya. Kemudian multi, multi, multi ya ini bahasa Indonesia. Multistruktural, dia sudah memahami ini satu-satu, ini mulai paham berbagai hal, lalu relasionalnya mengaitkan satu sama lain, ini mulai mengaplikasi, ini mengaitkan dari teori ke praktek gitu ya, menganalisis, menerapkan, berpikir abstrak yang mendalam, mencipta, mengevaluasi, lalu merefleksi, gitu Bapak Ibu ya. Jadi bergeraknya ke unggul gitu, dari cakap, cakap bisa bisa melakukan, ke unggul bisa merefleksi, ini saya bisa menjahit gitu ya. Tapi bagus lagi ini kalau saya buat, saya kasih payet seperti ini. Itu dia sudah merefleksi ini ya. Dari aplikasi dia merefleksi, dibuat lagi ya, lebih bagus lagi. Gitu Bapak Ibu. Oke, nah ini penting Bapak Ibu. Apa yang kita diskusikan saat ini Bapak Ibu, itu masih berdasarkan eh, berdasarkan uh, apa namanya
Jadi belum berdasarkan panduan, belum berdasarkan uh, juknisnya ya Bapak Ibu ya. Ini kita masih dari tinjauan akademisnya, ya gitu ya. Dari tinjauan akademisnya kita siap. Ini ceritanya kita sedang siap-siap gitu Bapak Ibu ya. Nanti untuk pelaksananya sosialisasi PM, lalu identifikasi dan pemenuhannya itu nanti akan dilaksanakan dalam waktu dekat untuk eh, persiapan implementasi PM-nya. Uji coba terbatas, evaluasi hasil dengan perbaikan sistem ya layaknya sebuah pendekatan atau kurikulum baru itu ada uji coba, lalu ada evaluasi, ada perbaikan gitu baru dilaksanakan secara luas gitu. Jadi yang kita lakukan saat ini dan mungkin di pelatihan atau workshop atau webinar yang lain itu ceritanya kita persiapan gitu Bapak Ibu ya. Nah, 1 sampai 8 ini penting Bapak Ibu coba kesanin. Yang pertama Bapak Ibu, penetapan PM sebagai fondasi utama dalam peningkatan proses dan mutu pembelajaran. Ini akan dilakukan ya. Lalu yang kedua, penerapan PM pada setiap jenjang. Oke, ini sebagian besar kalau wilayah Jawa Tengah untuk digitalnya eh, sudah baik gitu ya. Lalu kemitraan, lalu pembelajarannya kondusif gitu. Kita sudah bergerak ke sana, ada SRA, ada TPPKSP yang sudah di setiap sekolah, ada program Roots gitu ya. Lalu yang poin ketiga Bapak Ibu, perubahan P3 ya dari 6 dimensi menjadi profil lulusan dengan 8 dimensi yang sudah tadi Bapak Ibu cermati ya, mana-mana gitu ya, yang eh, ada dan tidak ada di kedua hal tersebut gitu. Yang keempat, penyelarasan antar peraturan perundang-undangan terkait dengan standar nasional pendidikan kurikulum. Nah, ini ada penyelarasan gitu ya. Penyelarasan Bapak Ibu ya, bukan perubahan kurikulum, penyelarasan. Itu Bapak Ibu pesan di poin 4. Lalu pengalokasian 10% dari jam pelajaran untuk PM interdisipliner. Artinya, Bapak Ibu, artinya kalau 10% itu mungkin hampir mirip dengan P5 Bapak Ibu ya. Kalau P5 dulu kan 20 sampai 30% ya. Nah, ini 10% untuk interdisipliner. Artinya, mapel-mapelnya mungkin akan ada penyesuaian untuk saling bekerja sama mewujudkan PM ini. Nah, ini menarik nih Pak Ibu. Nah, kita diskusikan ya. Lalu penataan ulang materi esensial dalam CP. Oke, penataan ulang. Tidak berubah kurikulum Bapak Ibu ya, tetap kurikulum mereka, tapi ada penataan ulang pada CP, penyelarasan dan alokasi 10% dari jam pelajaran. Nah, kemarin 20 sampai 30, ini 10%. Oke. Ya, jadi agak lebih banyak apelnya, tapi juga pelaksanaan PM-nya merupakan gabungan seperti kemarin kalau di P5 kan mapel itu tidak ada ya. Karakter yang penting ini juga sama Bapak Ibu, karakter dimensinya itu yang dituju gitu Bapak Ibu. Oke, ini kalau ini di luar kuasa Bapak Ibu ya. Karena di sini ada rekrutmen guru oleh LPTK poin 7B itu Bapak Ibu. Poin 7B itu ini menarik sekali Bapak Ibu. Yang saya baca atau saya tonton di YouTube ya, karena saya belum pernah ke Finlandia, mungkin Bapak Ibu peserta mungkin ada yang sudah pernah ke sana, yaitu di Finlandia itu 10% lulusan terbaik universitas itu diambil untuk uh, masuk ke pendidikan gitu. Magister pendidikan. Jadi 10% atas ya, 10% terbaik. 10% terbaik. Nah, masuk ke magister untuk jadi guru. Nah, luar biasa. Jadi guru itu yang pintar-pintar orangnya ya. Diambil yang pintar karena memang ya mereka akan memintarkan bangsa kok ya. Jadi harus diambil yang pintar-pintar. Diambil 10% masuk untuk dididik menjadi magister kependidikan dan nanti jadi guru. Itu di Finlandia yang saya baca dan
Saya lihat di YouTube seperti itu. Oke, dan lain-lain ini ya, nanti program-program pemerintah ada Master Teacher. Lalu kalau komunitas belajar kita sudah melakukan ya sampai sekarang di Susuan tadi misalnya ya, di Bina Insani Susuan itu komunitasnya jalan gitu ya. Lalu ini pengurangan beban belajar seperti apa ini belum tahu Bapak Ibu. Kita tunggu juknisnya. Nggih. Oke, ini juga Bapak Ibu, kalau ini asesmen formatif sumatif gitu juga kita tunggu panduannya gitu Bapak Ibu ya. Nanti akan ada panduan PPA-nya ya. Oke Bapak Ibu, kita hari ini seperti saya sampaikan tadi fokus di empat, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun detailnya nanti ya, kalau di BSKAP terkait profil pelajar Pancasila itu ada ada dimensi, nanti ada sub-subnya, gitu Bapak Ibu ya, ada elemen sub-elemennya itu. Nah, ini nanti seperti apa kita tunggu Bapak Ibu ya. Lalu kewargaan, penalaran kritis dan kreativitas. Empat ini dulu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ingat-ingat ya, itu empat di atas ya. Penalaran kritis, kreativitas, kewargaan, dan keimanan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, uh, prinsip pembelajaran mendalam. Ini Bapak Ibu ya, tadi guru sebagai fasilitator. Menggunakan masalah dunia nyata, kolaboratif, memberikan ruang untuk refleksi dan umpan balik. Bapak Ibu, saya mau nyetel video, gitu ya. Tapi sebelumnya, oke, saya baca dulu yang di chat nih Bapak Ibu. Saya mau nyetel video. Oh wow, ya ini Bu Betty mana nih Mas Sudirman kah? Bu Horotun Nisa, Bu Nowo. Nah, menjawab yang tadi ya. Nah, saya baca ini untuk memastikan bahwa Bapak Ibu masih in gitu ya. Saya mau sebelum nyetel video Bapak Ibu ini ada poin 2 berbasis masalah menggunakan masalah dunia nyata. Oke Bapak Ibu, saya mau membacakan salah satu kegiatan di sekolah. Nanti Bapak Ibu siap-siap ya sharing gitu ya. Untuk sementara di chat dulu. Nanti kalau sudah dibuka sama Pak Ardi nanti di bagian tanya waktu tanya jawab, nanti Bapak Ibu sampaikan secara live ya. Ini untuk untuk contoh dunia nyata Bapak Ibu ya. Oke. Di salah satu sekolah Bapak Ibu, mungkin juga terjadi di sekolah Bapak Ibu nggih. Ini di satu sekolah permasalahan di dunia nyatanya gitu ya, di lingkungan anak-anak itu. Terus ini di Al-Azhar 14 ya. Untuk P5-nya mengangkat permasalahan di sekitar anak-anak. Jadi meaningful gitu ya. Apa yang terjadi di sekitar mereka, ada macet, ada masalah sampah, ada masalah botol plastik, ada penghijauan. Ya, maksudnya di sini ada sekolah itu punya hidroponik tapi terbengkelai gitu ya. Ah, ah. Punya ah, greenhouse ya, tapi terbengkelai gitu. Lalu hemat energi ya, masalah anak-anak itu eh sangat susah dibilang untuk mematikan lampu, misalnya mematikan AC gitu ya, ketika pembelajaran selesai atau sudah tidak menggunakan ruangan tertentu. Ini anak-anak eh, mengidentifikasi ya dengan fasilitasi guru ini ada permasalahan di situ gitu ya. Ini real ya masalahnya ya, kemacetan di lingkungan Al-Azhar. Karena problemnya adalah one student atau satu murid, satu mobil Bapak Ibu. Nah, sementara kalau di Al-Azhar itu sempit gitu ya jalannya ya, memang hanya satu itu. Jadi kalau
bukan sempit sebenarnya, tapi nah, itu tadi satu murid, satu mobil, di situ ada SD sampai SMA. Nah, kemudian ini diangkat. Oke, lalu ada kegiatan lanjutannya apa-apa nah ini ya, Bapak Ibu secara teknis nanti Bapak Ibu pasti sudah tahu ini yang di sini ya. Karena P5 sudah jalan hampir 3 tahun Bapak Ibu ya. Terus, nah ini anak-anak yang mengambil masalah misalnya macet ya, mereka apa yang dilakukan? Cari data. Cari datanya wawancara ke satpam. Nah, berapa mobil gitu, atau jam berapa biasanya terjadi kemacetan gitu. Lalu mereka juga mengamati sendiri jam 6 pagi datang diamati, dihitung dalam jeda waktu sekian sampai sekian menit atau jam sekian sampai jam sekian itu sekian ratus mobil gitu yang lewat. Nah, itu yang dilakukan oleh anak-anak real ya Bapak Ibu ya. Hanya di depan sekolah saja kan cukup ya. Dan itu masalah terjadi gitu. Nah, ini temuan mereka gitu ya. Temuan mereka. Oke. Lalu oh ya cari solusi, diskusi cari solusi ya. Gitu ya. Bagaimana nih caranya? Wah, gitu ya. Ini anak-anak nih Bapak Ibu. Anak-anak mencari solusi gitu ya. Solusi ala anak-anak tidak apa-apa Bapak Ibu. Ini melatih berpikir kritis gitu Pak Ibu ya. Oke, ini yang anak-anak lakukan gitu. Terus solusinya, ini solusinya Pak Ibu. Murid yang di rumahnya dekat menggunakan sepeda atau berjalan kaki gitu ya. Ah, anak-anak mengusulkan kalau melakukan itu sekolah memberi hadiah gitu ya, insentif ya supaya yang konsisten loh ya, bukan sekali gitu ya, yang konsisten. Jadi ada insentif gitu agar yang lain juga tertarik. Yaitu solusi dari anak-anak, solusi ala anak-anak. Tapi menarik Bapak Ibu ya. Tuh ini yang lain ambil sampah botol plastik misalnya gitu Bapak Ibu. Ini uh, spektakuler nih. Terdapat kurang. Nah, ini yang anak-anak temukan, ya anak-anak mau mendata, mendata, menghitung semuanya ini gitu ya. Mereka buat gerakan salsa membawa tumbler gitu. Ini ada kakak kelas gitu ya karena mungkin satu jenjang itu beda-beda. Ini pas uh, baby berkelanjutan misalnya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini berbeda apa kan ini gitu supaya sekolahnya hijau. Nah, ini yang dilakukan anak-anak. Ini Bapak Ibu. Solusi ala anak-anak dengan fasilitasi Bapak Ibu guru. Keren ya Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk contoh pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata. Bapak Ibu biasanya pakai problem based learning ya. Sudah biasa Bapak Ibu ya. Pakai project based juga boleh. Nah, sekarang Bapak Ibu saya ajak nonton selama 5 menit kali ya. Coba. Moga suaranya ada nggih? Kalau tidak ada suaranya nanti saya tolong ditegur nggih. Ya, diinformasikan. Duet dahsyat nanas dan jeruk nipis. Jagonya ngikat bau amis dan lemak berlapis. 8 kali lebih all out bersihin muka. Poise Luminous Bright Micellar Water. Apakah suaranya udah ada nggih Bapak Ibu? Sudah terdengar, Bu? Ada Halo Bu. teman Makasih. kece, apakah kamu tahu tentang pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning? Pada pembelajaran berbasis masalah, kamu secara berkelompok akan diminta untuk mencari solusi atau menyelesaikan masalah yang ada di dunia nyata. Contohnya, masalah macet di perkotaan, air sungai yang tercemar, atau tarian daerah yang mulai dilupakan. Permasalahan yang dibahas pada pembelajaran ini tidak memiliki solusi tunggal dan pasti. Jadi, tiap kelompok mungkin memiliki solusi yang berbeda-beda. Selain itu, solusi dalam pembelajaran berbasis masalah tidak harus berupa
kamu bisa nonton video berikut. Dalam pembelajaran berbasis masalah, kamu akan belajar secara aktif dan mandiri untuk memahami dan menganalisis suatu masalah. Dalam proses mencari solusi, kamu belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah. Kamu juga belajar bekerja sama dalam kelompok, serta berlatih komunikasi ketika sedang menyampaikan pendapat atau mempresentasikan hasil diskusimu. Dan pada akhirnya, kamu terbiasa melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses belajar yang kamu kerjakan. Hal itu penting agar kemampuan bernalarmu semakin berkembang. Apa saja tahapan kegiatan dalam PBL di kelas? Misalnya, di kelas IPA sedang diajarkan topik gizi. Untuk mendalami topik ini, kamu diperkenalkan masalah berikut. Makanan instan enak dan praktis, tapi sebenarnya kurang sehat. Di awal, gurumu akan memandumu untuk menyadari adanya masalah ini dan mengapa masalah ini penting untuk dipecahkan. Setelah itu, gurumu akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok dan mungkin membagikan lembar kerja untuk membantu proses diskusi nanti. Dalam kelompok, kamu memulai dengan memahami dan menganalisis masalah tersebut. Misal dengan bertanya, mengapa rasa makanan instan enak? Mengapa makanan instan dikatakan tidak sehat? Kamu kemudian melakukan penyelidikan terkait masalah tersebut. Kamu lakukan wawancara. Informasi yang perlu diselidiki contohnya jumlah gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, kriteria makanan yang sehat, kandungan gizi dalam makanan instan, jenis-jenis zat aditif dalam makanan instan, atau cara mengolah bahan makanan tanpa mengurangi nilai gizinya. Setelah mengumpulkan informasi yang diperlukan, kamu bersama kelompokmu kemudian melakukan diskusi. Pengetahuan dan pengalaman yang sebelumnya kalian miliki, serta informasi baru yang sudah kalian kumpulkan, perlu diolah terlebih dahulu agar menjadi solusi yang tepat. Salah satu solusi dari permasalahan tersebut misalnya membuat menu makanan yang sehat dan mudah dibuat, tetapi tetap enak. Solusi itu kemudian ditulis menjadi sebuah laporan yang dipresentasikan ke semua kelompok. Kelompok lainnya mungkin saja menghasilkan solusi yang berbeda, seperti misalnya memperkenalkan berbagai jajan luar yang sehat dan enak, atau mengenali dan mengatasi masalah kesehatan yang berasal dari konsumsi makanan instan yang berlebih. Lalu, guru dan kelompok lainnya dapat mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan pada solusi yang diajukan kelompok. Nah, sekarang sudah jelas ya apa itu pembelajaran berbasis masalah atau PBL? Dengan melaksanakan PBL, kamu juga berkesempatan untuk menumbuhkan sikap pelajar Pancasilamu loh, seperti bernalar kritis dan mandiri ketika memahami dan Baik, Bapak Ibu, itu untuk itu untuk PBL. Pertanyaannya ya Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. memecahkan masalah. Biasanya kan kita model atau teknik itu kita yang tahu gitu. Kalau tadi kan ditujukan untuk siswa. Menurut Bapak Ibu nih, tolong ditulis di chat ya. Perlukah siswa diberitahu model atau strategi atau metode yang kita gunakan? Coba Bapak Ibu. Kalau iya, mengapa? Kalau tidak, mengapa? Gitu Bapak Ibu ya. Sudah? Oke. Iya. Oh, belum ya. Masih. Oke. Sip. Oke, monggo silakan berargumen gitu Bapak Ibu. Saya lanjut dulu. Nanti Bapak Ibu monggo berargumen di situ. Ini kita sharing juga. Oh, sudah deh. Bentar ya. Perlu agar siswa bersiap diri ya, Bu Siti ya. Ya, agar anak mau tahu kegiatan apa saja yang akan siswa lakukan. Wah, sip. Oke. Oke. Jadi dari dua ini, ya ini tidak ya, karena strategi anak berbeda sesuai minat dan karakteristik. Oke, ya. Oke, boleh. Ini lebih soft ya, boleh gitu ya. Oke.
Ya, baik. Ini Pak Suwanto. Tidak. Oke, baik. Oke. Terima kasih ya teman-teman responnya. Sip. Jadi Bapak Ibu mungkin ya, mungkin kita perlu menyampaikan tapi tidak detail gitu ya. Jadi anak-anak nanti kita akan begini, begini dan begitu gitu ya. Ah, namanya problem based misalnya. Nanti kalian akan begini, begini, begitu. Kan di raport juga ada pertanyaan ya, apakah Bapak Ibu guru menggunakan metode yang bervariasi di Swingzer Bapak Ibu ya. Nah, itu anak-anak mungkin perlu ya diberitahu. Anak-anak, misalnya saya mengajar bahasa ya, anak-anak akan melakukan dialog eh, dengan teknik, karena belum hafal, baru saja diberikan, dengan teknik look, read and look up, gitu ya. Saya bilang gitu. Tekniknya read and look up ya anak-anak. Jadi waktu tidak sedang ngomong boleh baca, tapi ketika ngomong melihat lawan bicaranya. Sesederhana itu sih, tidak perlu detail gitu ya. Tidak perlu detail, tujuan, sintaknya ini loh anak-anak gitu tidak perlu ya. Tapi secara secara umum saja gitu. Kalian akan melakukan, kita akan pakai project based atau pembelajaran berbasis project ya anak-anak. Projectmu ini loh gitu ya. Ini coba saya baca lagi nih, ada yang perlu tetapi tidak usah detail ya. Oke, so pemikiran Ibu ya. Oke, ya ya ya, ya sip sip sip. Oke. Jadi memang jangan detail. Kalau detail malah mungkin siswa agak pusing ya. Oh, mungkin malah waktunya habis juga ya. Oke, baik Bapak Ibu kita lanjutkan. Ya, ini beberapa contoh di Bapak Ibu. Tadi kan kalau tadi di project ya, karena mungkin nanti karena tadi ada kata-kata interdisipliner, itu mungkin ada juga project yang dilakukan anak-anak bersama, bersama tanpa melihat mapel atau gabungan dari mapel tertentu. Ini saya contohkan untuk yang apa ini IPA misalnya. Tapi saya rasa untuk Bapak Ibu eh, masalahnya adalah kedalaman itu Bapak Ibu fasilitasi ya, tidak usah cepat-cepat gitu ya. Pastikan bahwa anak-anak itu paham gitu ya, konsepnya kuat tadi ya, sehingga ketika anak-anak misalnya presentasi atau melaporkan itu tidak hanya sekedar memenuhi sintak yang sudah Bapak Ibu tulis ya, tapi memang dia betul-betul paham gitu, gitu Bapak Ibu ya. Sehingga desainnya mungkin ya Bapak Ibu ya, desainnya tuh bisa di kelas A kok kelihatannya anak-anak tidak ada ketertarikan mengikuti presentasi temannya, Bapak Ibu bisa evaluasi sebaiknya di kelas B bagaimana ya gitu. Kalau Bapak Ibu mengajar paralel ya. Kalau guru kelas ya berarti Bapak Ibu bisa evaluasi untuk pembelajaran apa yang lain mungkin. Contoh nih Bapak Ibu, presentasi kertasnya satu, dilihat sekelas. Anak-anak di anak-anak yang lain itu pasti tidak tertarik Bapak Ibu karena tidak kelihatan yang dipresentasikan apa gitu. Itu penting juga Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya sekedar oh di langkah itu ada presentasi gitu, tapi bagaimana presentasi itu berguna bagi anak-anak yang sedang presentasi, menambah pemahaman dia juga berguna bagi yang melihat gitu. Sama juga ketika saya storytelling gitu ya. Kalau bisa story-nya beda-beda Bapak Ibu ya. Jadi anak yang nonton itu tidak bosan bawang putih, bawang merah semua satu kelas misalnya ya. Atau 5 kelompok, wah, misalnya maling kundang semua misalnya. Jadi dibuat bagaimana supaya anak yang presentasi itu betul-betul bangga dia bisa presentasi, pede gitu, karena beda-beda ya kalau bisa gitu Bapak Ibu. Gitu. Terus, nah ini Bapak Ibu. Di pembelajaran mendalam diharapkan memang aplikatif ya Bapak Ibu ya. Contoh ini Bapak Ibu. Saya pernah mengikuti video salah satu salah satu tokoh pendidikan gitu ya.
Jadi di sebuah sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka secara baik gitu Bapak Ibu, si anak itu misalnya dia hobi badminton gitu ya, main badminton. Dia dengan kemampuan IPA-nya gitu ya, utamanya fisika, dia melakukan penyelidikan sederhana, mencari tahu bagaimana supaya untuk gaya ini ya, jadi itu energi yang dia keluarkan itu menjadi lebih besar gitu ya, sehingga lambungan bolanya itu atau lambungan shuttlecocknya itu lebih kuat gitu. Dan dia menemukan ternyata harus pakai melompat dan tangannya ditarik ke belakang gitu ya. Jadi dia menemukan sendiri gitu Bapak Ibu. Dengan fasilitasi guru ya tentu saja. Dari ilmu IPA yang dia dapatkan di interdisipliner dengan minat atau bakatnya bermain badminton, dia menemukan itu gitu Bapak Ibu. Kan luar biasa itu Bapak Ibu ya. Memang seharusnya atlet-atlet itu biasanya ya sedikit banyak tahu fisika ya. Misalnya nendang bola sudut elevasinya itu berapa gitu ya. Sehingga bisa sampai atau melewati pagar betis pemain dari tim lain misalnya. Nah itu di penyelidikan IPA itu luar biasa Bapak Ibu digabungannya itu bagus itu. Jadi deep learning seperti itu Bapak Ibu gitu ya. Jadi tidak hanya teori tapi yang anak-anak hadapi setiap hari, lakukan setiap hari, itu dia tahu konsepnya gitu. Dan aplikasi yang baik, yang betul itu bagaimana gitu. Sehingga ketika dia refleksikan, dia bisa lebih bagus lagi gitu. Oke, untuk matematika misalnya ya pakai yang di ruangan saja, misalnya ini untuk anak SD ya, itu butuh ubin berapa sih gitu ya. Lalu kalau bisa Bapak Ibu punya katalog toko misalnya ya, yang ukuran ubinnya itu benar-benar nyata gitu. Tidak hanya buatan kita gitu ya. Kalau saya misalnya saya perempuan itu kan kurang tahu ukuran ubin ya, jadi nanti saya khawatir ngarang gitu. Jadi kalau ada katalognya luar biasa itu lebih bagus. Nanti anak-anak membuat perhitungan dan memberikan rekomendasi. Saya rasa di browsing juga ada nggih Bapak Ibu ya untuk ukuran ubin ya Bapak Ibu. Jadi real gitu ya. Terus ini juga Bapak Ibu ah, menganalisis data detak jantung ya, oleh siswa sendiri ya. Jadi dia akan bisa melaporkan temuannya gitu. Ini kalau bahasa Indonesia pengalaman sehari-hari. Nah, tapi jangan cepet-cepet ya karena ide itu kan kadang-kadang kalau ngarang menulis cerita pendek itu ide tidak muncul tiba-tiba ya, Bapak Ibu ya. Beri waktu gitu ya, beri waktu. Bapak Ibu untuk memang diharapkan untuk deep learning itu ke STEM, ya. Ke STEM, ke project based, problem based. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, karakteristik mapel itu juga perlu dipertimbangkan. Misalnya untuk bahasa itu karakteristik bahasa itu cocoknya pakai text type misalnya. Kalau mau problem based ya problem based-nya real. Misalnya ada masalah uh, uh, anak-anak yang tidak disiplin. Lalu Bapak Ibu tarik nih problem base-nya itu ditarik ke pembuatan pembuatan peraturan kelas gitu ya. Nanti pakai kalimat imperatif kan, itu ya. Nah itu oke seperti itu. Jadi real gitu ya. Problemnya nyata gitu, tidak dibuat-buat. Misalnya problem kebersihan di ruang kelas. Bapak Ibu bahasa bisa tarik menjadi emang tadi peraturan kelas atau tata cara apa itu menjaga kelas bersih misalnya atau apa ya misalnya problem-problem yang sekitar anak boleh juga yang agak keluar sedikit di sekitarnya ada uh, sungai yang kotor dan sebagainya. Nggak terasa sudah jam 4:04 nih Bapak Ibu. Ini yang kewargaan Bapak Ibu. Oke. Kewargaan, kemudian ini juga menarik Bapak Ibu ya. Menarik ya Bapak Ibu. Bagaimana membiasakan gotong royong. Terus
Ini adik-adik PAUD ya, ini adik-adik PAUD. Ini saya kebetulan saat ini kan ada pelatihan ada IHT di BPPMP. Salah satu karya saya foto. Judul untuk PAUD hewan peliharaan ya, kelompok B, kegiatan pembuka bernyanyi lagu tema hewan peliharaan ya, contoh kucingku misalnya ya. Terus ini kegiatannya Bapak Ibu, dari nama sampai cara merawat, makanan binatang itu apa, bagaimana bunyinya ya. Jadi anak-anak konsepnya kuat ini ya. Anak-anak konsepnya kuat. Lalu bermain tebak suara kalau dia sudah tahu konsepnya, suara binatang ini, begini, ini, itu gitu ya. Lalu dia menceritakan pengalaman merawat. Ini aplikatif ya, Bapak Ibu ya. Diaplikasikan loh di di rumahnya ya. Karena kan tidak bisa dibawa ke sekolahan gitu, Bapak Ibu. Dan seterusnya. Keren ya, Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu dalam dalam lingkup pembelajaran yang mindful, meaningful, joyful. Gitu, Bapak Ibu ya. Oke, sekarang giliran Bapak Ibu, tapi sebelumnya monggo eh, saya close dulu untuk presentasi saya. Nanti kalau ada silakan untuk sesi tanya jawab, nggih, Bapak Ibu. Nggih. Iya, ini nanti ada di kalau ada di eh, ada di Google Classroom nih Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak membuat nih, Bapak Ibu tidak membuat, Bapak Ibu siapkan satu MA atau RPP nih boleh. Lalu modul project juga boleh ya dari sekolah Bapak Ibu yang ada ya. Lalu temukan pada kegiatan pembelajarannya itu apa saja yang mendorong salah satu dari empat ini gitu ya. Kalau ada empat-empatnya oke, tapi kalau Bapak Ibu hanya menemukan dua gitu, oh ini ada nih penalaran kritis nih, oh ada nih kreativitas gitu ya. Tapi keimanan kok enggak ada atau keimanan ada tapi yang lain tidak ada. Bapak Ibu highlight lalu unggah nanti di GCR ya, nanti dilihat GCR-nya. Tidak membuat nih Bapak Ibu, tapi menganalisis MA dan modul project yang sudah Bapak Ibu punya. Oke, saya tutup dulu untuk presentasinya. Monggo jika ada yang ingin disampaikan. Saya kembalikan ke Pak Ardi. Baik, Bu, terima kasih. Keren sekali pemaparannya sampai pada contoh-contoh penerapannya ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi, Ibu Dr. Nuryaida sudah memaparkan tentang pembelajaran mendalam PM dan juga 8 dimensi dari profil lulusannya. Ada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Ya, ada 8 itu. Nah, sekarang mungkin dari Bapak Ibu sudah muncul beberapa ide, pertanyaan, ataupun diskusi. Mungkin bisa kami buka untuk termin pertama, 3 penanya. Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Bisa raise hand ya, saya izinkan ini untuk eh, unmute ya, sudah bisa unmute dan bisa raise hand untuk bertanya. Bisa juga Bapak Ibu bertanya melalui kolom chat dan juga Bapak Ibu yang melalui kanal YouTube juga bisa mengajukan pertanyaannya untuk kami sampaikan kepada narasumber hebat kita. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, saya juga sambil memantau untuk yang di YouTube ya, Bapak semuanya. Ya, ini izin saya bacakan ya. Ini ada beberapa bahasan dari eh, Ibu ya ini, Ibu Elia Sofia dari SMP Negeri 1 Lasem ya Bu. Ini mungkin mengkonfirmasi Ibu, berarti dalam pembelajaran itu selalu menerapkan
8 dimensi semua atau ada mungkin ketentuan ya minimal berapa dimensi yang dimunculkan. Ya, mungkin bisa eh, langsung dijawab oleh Ibu Nuryaida. Baik. Terima kasih Pak Ardi. Baik Bu Elia, SMP 1 Lasem. Hai. Salam ya Bu ya, ini lama nggak ketemu. Nah, salam juga untuk Bu Estu ya. Kepala sekolahnya namanya Bu Estu Pak Ardi dari SMP 1 Wes tuh, Lasem ini. oh, nggih. Tepang juga Pak Ardi. Yang pertama adalah untuk PBL pada speaking. Oke. Kemudian yang kedua itu yang disampaikan Pak Ardi tadi dalam pembelajaran harus ada 8 dimensi. Oke, baik, terima kasih. Oke, lalu untuk yang PBL dulu nih, problem based learning pada speaking. Tidak apa-apa sih Bu sebagai topiknya, misalnya topiknya itu apa ya kalau asam. Oh ya, misalnya um, hmm, tari tradisional Lasem ya, misalnya ya, atau batik tradisional Lasem gitu ya. Topiknya itu misalnya. Nah, mau diambil problem apa, problem base-nya apa, tapi memang di speaking itu kan goal-nya adalah goal dari speaking itu siswa mampu melakukan percakapan baik sederhana maupun complicated ya, tergantung kemampuan siswanya, tapi dengan ekspresi-ekspresi target. Nah, kalau memang sesuai dengan ekspresi target, Bapak, misalnya asking and giving opinion atau uh, mau persuasi ya, misalnya membuat apa ini pidato misalnya, karena di pidato kan ada argumentasi, nah, itu bisa pas itu. Jadi tidak semua pas memang sih, Bu Bu Elia, Bu El Elia betul ya, Bu Elia. Gitu ya Bu Elia ya untuk speakingnya. Kalau untuk apa ini untuk kompetensi yang lain, oke sih kalau speaking memang agak berikutnya adalah untuk 8. Nah, ini belum tahu juga, tapi mungkin ya sama seperti saat ini, karena kan kita masih nunggu panduannya. Sama seperti saat ini, dalam satu MA tidak bisa kita masukkan 6 dimensi ya. 6 dimensi P3 kan kita juga tidak tidak mungkin memasukkan enam-enamnya gitu ya. Mungkin ada beberapa yang susah kita masukkan ya tidak perlu dipaksa gitu. Gitu Bu Elia. Jadi sepertinya tidak gitu nih. Gitu. Saya kembalikan ke Pak Ardi. Baik, terima kasih Ibu Nuryaida. Semoga pertanyaan sudah menjawab ya Ibu Elia. Boleh sekali Bapak Ibu sambil diskusi bisa menghidupkan kamera atau unmute ya kalau mungkin ada yang ingin didiskusikan. Kemudian Ibu ada juga yang bertanya ya dari Ibu Ima Umayyah ini. Mungkin dari mana ini Ibu Ima Umayyah? Dia bertanya apakah P5 masih nantinya akan dilaksanakan tidak Ibu? Dan mungkin saya bacakan juga ya, mungkin juga kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Ibu Tria Wahyu Andrayani. Izin bertanya Bu, untuk tugas menganalisis, apakah boleh menganalisis MA di semester 1? Terima kasih. Saya jawab dua itu apa pripun Pak Ardi? Ibu, mungkin dari pertanyaan Ibu Maya terlebih dahulu, apakah P5 masih akan dilaksanakan di pendekatan pembelajaran mendalam nantinya? Mungkin Baik. sudah ada Oke, terima bocoran kasih. informasinya. Belum ada. Masih dikerjakan. Oke. Masih terakhir pelatihan juga belum muncul itu Pak Ardi ya. Jadi dari informasi dari BPPM Jawa Tengah juga belum ada. Jadi
untuk pelaksanaan P5 kalau dari paparan tadi Bu Ima itu ada 10% yang untuk interdisipliner. Kemungkinan yang 10% itu Bu Ima untuk alokasinya gitu. Tapi bentuknya nanti namanya apa gitu belum belum ada juknisnya atau panduannya gitu Bu Ima gitu. Kemudian untuk Bu Tri ya, boleh Bu, boleh, enggak masalah. MA di semester 1 boleh. Oke, Pak Ardi, saya kembalikan. Terima kasih, Bu. Jadi memang P5 ya, ini masih bertanya, tapi dari pemaparan tadi, ya setidaknya masih mungkin ya, mungkin dari panduan pelaksanaan akan disempurnakan lagi, karena memang pembelajaran berbasis proyek tadi ya, eh, dan juga interdisipliner itu memang sangat penting ya, karena bisa saja saling berkaitan ya antar pembelajaran-pembelajaran di beberapa mapel dan kami sebenarnya saya sendiri juga merasakan bisa dampaknya ya anak-anak selain belajar-belajar di pelajaran yang mungkin kalau dulu ya terlalu formal sekarang dengan adanya P5 mereka bisa lebih eksplor kehidupan-kehidupan di sekitarnya. Hanya nanti ke depannya apakah ini mungkin juga menunggu kajian ya dari Kemendikbudristek kita nantikan saja Bapak Ibu. Kemudian ada Betul, betul. pertanyaan ya Bu. Kemudian ada pertanyaan lagi ini ya dari Ibu Bianti Rustiningsih. Beliau mengajar sebagai guru seni tari di SMP Negeri 5 Rembang. Sudah sejak lama sebelum kurikulum Merdeka, saya selalu menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah maupun proyek. Dan sekarang ada profil Pancasila dalam pembelajaran seni tari. Pasti keimanan dan ketakwaan, bernalar kritis dan kreativitas selalu saya gunakan terutama dalam menyusun karya tari kreasi yang berfokus pada budaya daerah setempat. Mohon bimbingannya lebih lanjut ini dari Ibu Bianti Rustiningsih ya. Boleh ini Ibu Bianti Rustiningsih eh, apakah hadir di Zoom bisa menghidupkan kamera dan juga suaranya Ibu? Bisa kita diskusi untuk pengalaman Ibu dalam mengajar di sebagai guru seni tari. Hingga nanti eh, pembelajaran kita diskusi bisa lebih jelas, bisa lebih membuka topik-topik yang baru. Sepakat ya Bu Nurjaida? Oh, oh, baru Aras, sakit. Oh, je. Semoga cepat sembuh ya Bu. ini lagi Nggih, mohon maaf. sakit. Iya, luar biasa mengikuti ya Pak ya. Oke. Iya. Nah, oke. Ya Ya, Bu, nah monggo oke Bu. Pak. Iya, ini untuk Bu Bianti, bagus Bu, dilanjut mawon. Luar biasa. Yang penting anak-anak kalau Ibu ambil dimensinya kreativitas, penilaian kritis, dan keimanan ketakwaan itu memang anak-anak dilatih ke sana gitu ya. Yang itu Ibu. Baik, terus uh, jadi intinya anu nggih Bapak Ibu, nanti kalau sudah muncul panduannya, nah kita adakan pelatihan lagi ya Pak ya. Itu ya Pak Ardi ya. Kalau panduannya muncul, nanti ada pelatihan lagi. Iya Ibu, siap. Heeh. Biar kita nanti lebih jelas ya sesuai dengan panduannya, Iya, kita bisa diskusi-diskusi lebih lanjut. iya. Ya, kalau problem base tadi Bu Elia itu menarik juga sih. Kalau mau dikaitkan dengan bahasa ya, karena Bu Elia ngajar bahasa Inggris. Jadi problem-problem yang ada di sekitar siswa, tapi nanti target bahasa yang sudah dirancang oleh Bu Elia dari CP ke TP ya, TP-nya yang sudah dirancang oleh Bu Elia itu targetnya tetap masuk Ya Bu. dengan topik berproblem gitu. Gitu, J. Oke. Oke.
Ini Bu Elia Masih Sofia. 1 menit, Pak Ardi. Iya, Bu. Ini Bu Elia Sofia. Nggih. Siap mengikuti selalu ya, luar biasa. Semoga Bapak Ibu guru yang lain juga siap mengikuti selalu ya. Ini juga ada pertanyaan Ibu Luar biasa. dari YouTube ada Nggih. pertanyaan. Mungkin saya bacakan dua sekaligus ya Ibu. Hmm, Dari Bapak Ngadiono, izin Oke. bertanya, apakah 8 dimensi lulusan ini akan Oke. dimensi profil Pancasila? Mungkin menggantikan ya, 8 dimensi lulusan ini mungkin akan menggantikan ya maksudnya. Dari Bapak Ngadiono, Betul, betul. Kabupaten Rembang. Jadi akan menggantikan ya, karena juga mungkin kaitan pendekatannya juga Kalau akan berubah. Apakah seperti itu, Bu? Jadi Pak, leres tadi dari paparan Kemdik apa yang sudah di launch untuk paparannya memang menyatakan tadi ada poinnya, jadi yang 6 dimensi itu akan berubah menjadi 8 gitu, 8 profil lulusan gitu. Leres Pak Ya. Ngadian. Kemudian ada juga ya, ini kaitan perubahan juga dari pertanyaan Ibu Nur Rohman. Izin bertanya, apakah Mhm, kurikulum Merdeka besok tahun mhm. depan akan diubah karena akan ada ujian nasional? Iya. Kalau kurikulumnya tidak berubah, Ibu, tetap kurikulum Merdeka. Lalu namanya assessment apa ya, kompetensi gitu kalau nggak salah. Saya tadi baru baca hari ini nggih, ada TOL 2025 yang SMA, berarti tahun ini ya. Yang SMA itu ada tapi namanya bukan ujian nasional Bapak Ibu. Namanya apa ya? Coba nih dilihat nih. Namanya bukan. Ah, pokoknya ada gitu Bu. Terus pokoknya untuk tapi tidak dirubah ya, tidak dirubah untuk kurikulumnya tetap gitu. Bapak Ijah terus ke ke ketutup berita yang lain. Itu nggih. Bu, Ibu napa Bapak nih kok? Tadi yang Eh, tanya. dari Ibu. Oke, oke. Atau mungkin ada teman lain yang buat scroll nih. Oh, oke. Ini di apa? Di kolom chat konten, Pak. Ada Izin bertanya bagaimana kaitan pembelajaran mendalam dengan ketercapaian CP ya, CP dan ATP. Oh, karena materinya banyak. Oke. Iya. Eh, baik, terima kasih Bu Betty ya. Untuk capaiannya tadi disampaikan menurut yang sudah dipaparkan ada penyesuaian ya, penyelarasan. Tapi untuk masalah materi yang banyak, kalau selama ini kan kurikulum Merdeka untuk eh, kedalaman materinya sebenarnya diserahkan ke Bapak Ibu guru gitu. Jadi kalau materi banyak itu mungkin belum diselaraskan. Jadi sebaiknya mah diselaraskan Ibu ya. Jangan banyak-banyak gitu ya. Gitu, ada penyelarasan, tapi tunggu gitu. Kalau kaitannya dengan deep learning, karena dia pendekatan, diharapkan anak-anak terampil gitu ya. Artinya tidak hanya tahu pengetahuan, tapi mereka terampil gitu. Itu Bu Betty. Nah, ya ini dari Bu Siti, Mbak. Ini PBL anak-anak itu menurut kami sudah biasa. Wah, bagus sih Bu, malahan ya. Jadi tidak kaget nanti kalau launching pendekatan yang baru itu sudah mapan, sudah biasa nggih. Jadi yang perlu dicermati justru Bapak Ibu tidak tidak kagok ya. Kalau memang sudah biasa ya
Oke, bagus Ibu. Nggih. Terima kasih Bu Siti Nazidah. Nggih. Bagus. Mm-mm. Oh, bukan asesmen. Oh, kalau asesmen air jenjang, oke itu yang PPA itu ya. Oke, tapi nanti akan ada nama apa gitu Bu ya, Bu Okta. Oke. Namanya tadi saya sempat baca kok hilang lagi nih. Ah, Bu Okta. Akhirnya bisa. Oke, ya, ya, nanti intinya ada gitu ya, Pak ya. Cuma namanya kan belum familiar gitu ya. Oke, Pak Ardi, saya kembalikan ke Pak Ardi. Mungkin waktunya ini sudah cukup nggih, Pak Ardi nggih? Ya, terima kasih Bu Zaida. Ini luar biasa sekali. Masih banyak pertanyaan yang muncul, Ibu. Oh Tetapi ya. mungkin juga karena keterbatasan waktu, mungkin gimana Bu? Kita nanti jeda ya untuk pertanyaan-pertanyaan. Ini Oh di iya, nanti YouTube mm, bisa monggo Pak Ardi. Ibu Ya. Bapak tanyakan kembali nanti di grup chat ya Ibu. Dan ini Mm. kalau kita teruskan diskusinya, ini sangat menarik Ibu. Jadi saat membuka Iya, topik-topik iya. baru, sehingga pertanyaannya terus Iya. saja bermunculan. Karena kita Oh. mendengar Iya. pembelajaran mendalam yang baru ya Bapak Ibu. Tetapi yang saya tangkap tadi di 2 hari ini ya, yang kemarin dari Pak Slamet, kemudian di hari ini dengan Ibu Nuryaida itu kan kemarin sempat dipaparkan tadi juga sudah dipaparkan bahwa deep learning ini sebenarnya kan bukan sesuatu hal yang baru ya Bu, tetapi juga konsep-konsep ini sebenarnya juga konsep yang sudah berjalan, sudah pernah ada. Dan itu tadi juga dijelaskan ya, ada landasan filosofis dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Bahwasanya itu sudah muncul landasan-landasan filosofis itu sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, 1920-an ya Ibu, sekitaran itu. Artinya pendekatan mendalam ini sebenarnya eh, mungkin bukan hal yang baru, tetapi sudah lama dan ini diangkat mungkin karena masih relevan di era perkembangan zaman sekarang. Dan eh, diangkatnya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sekarang, ini Bapak Ibu, kami harapkan mungkin jangan kaget ya Bapak Ibu Nuryaida ya, siap menghadapi dengan segala perubahan dan juga siap kita untuk berbenah untuk menjadi memajukan pendidikan menjadi lebih baik menyongsong generasi Indonesia Emas 2045. Dan mungkin dari Ibu Nur Zaida ada closing statement kaitannya dengan pemaparan hari ini. Monggo kami persilahkan. Baik, terima kasih. Nanti untuk Pak Suwanto, kita ketemu besok nih, Pak Suwanto. Minggu depan nih, untuk diskusi ini ada pertanyaan menarik dari Pak Suwanto ini. Oh iya, ini Pak Eko menyampaikan namanya tes kompetensi akademik. Ya, betul. Terima kasih ya Pak Eko ya, terima kasih. Namanya tes kompetensi akademik, betul. Terus PPDB juga diganti istilahnya gitu ya. Oke. Nah, itu Bapak Ibu untuk closing statement, saya izin share screen sekali lagi. Satu slide saja. Tapi ini penting. Ya, Bapak Ibu. Eh, quote of the day dari Barber dan Morshed. The quality of an educational system cannot exceed the quality of its teachers. Jadi kualitas sistem pendidikan, Bapak Ibu, tidak akan melebihi kualitas gurunya. Artinya, kita ya sebagai guru memang uh, pucuk ya, ujung tombak dari sistem pendidikan. Sistem pendidikan tergantung dari bagaimana kualitas gurunya. Sebaik apapun, tidak akan bisa memperbaiki kualitas pendidikan jika gurunya uh, kurang berkualitas gitu Bapak Ibu ya. Itu Pak Ardi, saya kembalikan ke Pak Ardi.
Luar biasa, terima kasih Ibu atas closing statement-nya. Dan juga kaitan dengan penugasan di Google Classroom, apakah akan disampaikan sekalian mungkin Oke, di tadi sudah saya sampaikan, yaitu Bapak Ibu menganalisis MA atau modul project boleh pilih salah satu nih yang sudah dipunyai, kemudian dianalisis di mana letak 4 dulu saja Bapak Ibu ya. Adakah 1 sampai 4 ya kan 8 ya 1 sampai 4 saja. Adakah kegiatan yang mendorong siswa untuk menuju ke dimensi itu gitu. Nah, di highlight saja pakai warna yang berbeda, kemudian Bapak Ibu unggah di Google Classroom. Tapi saat ini saya belum buka yang itunya, mungkin sebentar lagi ya, tunggu sekitar 10 menitan gitu. Gitu Pak Ardi. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu kebersamaannya luar biasa diskusinya. Mm. Ini Pak Eko juga pesan lagi PPDB menjadi SPMB. Ya, Ya, sangat well informed iya, Pak terima Eko. kasih juga di Ya. informasi-informasi Oke, baru monggo Pak ya. Ardi. Baik, terima kasih ya Ibu Dr. Nurzaida atas pemaparannya dan juga eh, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas partisipasi pada hari ini. Marilah kita berikan aplaus yang meriah kepada Dr. Nurzaida dan juga boleh sampaikan rasa terima kasihnya di kolom chat ya Ibu semuanya. Kami sampaikan Ibu Bapak untuk kegiatan pelatihan hari ini kami sudah bagikan daftar hadir ya untuk tanggal 24. Mohon untuk bisa diisi di Google Forms ya. Kita buka sampai hari ini. Mohon untuk juga segera mengisi. Cara pengisiannya masih sama. Kemudian bagi yang belum bergabung di Google Classroom, nah yang grup Google Classroom kelas 3 dan kelas 4 masih tersedia kuota. Jadi satu grup Google Classroom itu terdiri dari 250 batasannya. Kebetulan sudah ada 2 grup yang penuh, berarti pesertanya sudah 500-an lebih nih, Ibu. Semoga nanti semuanya bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kami ingatkan pertemuan kita selanjutnya masih akan berlangsung di tanggal 30 dan 31 Januari 2025. Oleh karena itu kami himbau Bapak Ibu untuk selalu menjaga kesehatannya dan juga mencatat tanggalnya. Kita berjumpa lagi di tanggal 30 dan 31 Januari. Semoga bisa hadir dengan kondisi yang sehat. Kemudian bisa maksimal dalam mengerjakan tugas-tugasnya, insya Allah diberikan kekuatan dan juga diberikan kemudahan dalam mengerjakannya. Baik, Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasinya. Bapak Ibu, marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca tahmid bersama-sama, memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga senantiasa nanti kita bisa menjalankan aktivitas dengan yang sebaik-baiknya. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kami dari tim mohon maaf apabila dalam 2 hari pelaksanaan banyak kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ardi, teman-teman semuanya. Kalau masih ada buka tarinannya. Oke, izin live ya. Kasih Bu Terima Zaida. kasih Bu Nurjaita. Sami-sami. Ini akan banyak Monggo, monggo. istilah baru yang muncul Bu Zaida. Iya Pak, iya betul. Iya, penyesuaian. Tadi saya mulai pakai PM gitu, saya mulai gitu ya supaya terbiasa.